terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk sama-sama sharing dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk malam hari ini kita sama-sama belajar agar kebenaran firman Tuhan ini kita bisa hidupkan sama-sama dalam setiap pribadi kita. Saya percaya kita yang hadir di malam hari ini, kita orang-orang yang hebat, kita orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya diberikan tema garis besar yang luar biasa, yaitu cara berserah diri dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan atau kita sama-sama sharing firman Tuhan di malam hari ini bukan mengenai berkat. Ya, jangan datang, wah saya diberkati. Tapi berkatnya akan menyusun. Asalkan kita lihat dan kita mengerti, memahami caranya dulu, gitu kan. Cara ini sejenis teori. Teori ini sejenis bahan sesuatu yang dikerjakan menghasilkan, gitulah. Jadi kalau tidak ada cara, tidak ada hasil pasti. Ya. Mungkin kita selama ini mendapatkan yang namanya hasil, tapi caranya gagal. Tapi kalau caranya sudah oke, tidak ada kegagalan. Ya, itu yang saya pelajari dan yang saya pahami mengenai ayat firman Tuhan di malam hari ini. Temanya adalah cara berserah diri di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita sama-sama melihat dalam Yesaya 16 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Iya, 60 ayat 1. Oke, sudah? Oke, kita sama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdiri dan kita sama-sama bacakan dalam hitungan 1 sampai 1000. Oke ya. 1, 100, 1000. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu telah dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Pria-pria sejati, pria-pria yang luar biasa. Silakan duduk. Puji Tuhan. Di sini saya akan membacakan sekali lagi, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang harus kita pelajari, di mana tema yang garis besar dibagikan kepada saya dan saudara pada malam hari ini, cara berserah diri di dalam Tuhan. Artinya, cara harus ada yang namanya dasar, yaitu cara berserah, gitu kan. Kita akan sama-sama sebelum kita masuk dalam poin kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan berserah diri, ya kan? Ya, saya di dalam Tuhan, saya dan saudara di dalam Tuhan. Buktinya apa? Sampai hari ini kita mengalami berkat. Tapi pada malam hari ini tidak saya menyinggung tentang berkat. Sebab orang Kristen pun mengejarnya berkat, bukan Tuhannya. Gitu. Kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab termasuk murid-muridnya melihat mukjizat, bukan hanya berkat, Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu hanya melihat berkat saja, mukjizat belum. Karena kita tidak tahu yang namanya cara. Mungkin tidak bisa menjadi 5 roti dan 2 ikan kalau Tuhan tidak mengucap syukur dengan cara, yaitu memohon kepada Bapaknya. Itu teorinya. Pada malam hari ini, bagaimana kita bisa berserah diri di dalam Tuhan? Ini aku hambamu Tuhan. Cuman itu toh. Anak kecil pun saya anak Tuhan, ya kan? Anak kecil pun saya di dalam Tuhan, ya kan? Tapi pada malam hari ini, berserah diri adalah menyerahkan diri. Itu yang pertama. Pasrah dalam nasib. Nah, ya kan? Kalau berserah itu pasrah, apa boleh buat, ya kan? Hidup mati di tanganmu saja. Yang ketiga, memberikan diri. Mau diapakan, mau dia dipukul, dibanting ke atas ke bawah, itu berserah. Seterusnya, tidak melawan, tidak memberontak, tidak ini itu berserah diri. Terus tunduk. Ya kan? Jadi kalau kita sudah memahami 5 ini adalah menyerahkan diri, pasrah, memberikan diri, tidak melawan, tunduk, pasti kita ada di dalam Tuhan saat kita berserah. Itu dia. Jikalau kita sudah menyerahkan diri kita, maka ayat firman Tuhan di Yesaya membuat ini
bukan hanya di bangsa Israel terjadi, tapi percaya terjadi pada saya dan saudara pada malam hari ini. Come on, bangkitlah, itu poin yang pertama. Ya, bangkit. Apa yang perlu kita bangkitkan? Yaitu di saat kita menyerahkan diri. Apa yang perlu kita bangkitkan di saat kita pasrah? Apa yang kita bangkitkan di saat kita memberikan diri? Apa yang kita bangkitkan di saat kita tidak bisa melawan? Di saat kita tunduk, bangkit. Apa yang perlu, tanda kutip, kita sikapi? Garis besarnya adalah ego manusia, ya kan? Ya, saya laki-laki, maaf, saya belum menikah, tapi doakan dalam nama Yesus tahun ini, amin. Ya, oke, saya belum menikah, tapi saya mengatakan hal ini sebab ini firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan. Jadi mungkin saya kepala, ya kan? Lu saya beli, lu tunduk kepada saya, itu kan biasanya kan laki-laki. Karena saya kepala keluarga, sampai ini ekor. Nah itu yang diharuskan dibangkitkan. Bangkitkan bukan malah maju, tapi bangkitkan, turunkan. Harusnya yang penting menyerahkan diri. Harus yang namanya memberikan diri, tidak melawan, taat. Itu namanya, yaitu bangkit. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-41, ayatnya 10 dan 9. Yesaya 41. Ayat yang 10 dulu. Oke. Di sini katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, Tuhanmu, Bapamu, ya kan? Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, saya dan saudara. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, bukan kakiku, yang membawa kemenangan. Masakah kita tidak bangkit? Masakah kita tidak bisa naik? Masakah kita tidak bisa kuat? Sedangkan firman Tuhan nubuat akan terjadi sekarang sampai selama-lamanya, dikatakan sebab Tuhan ini Allahmu, ya kan? Dikatakan aku Allah Tuhan, bahwa akan menolong saya dan saudara. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, bukan kakiku, bukan saya rantai, saya ikat, saya tendang tangan kananku. Iya kan? Dikatakan seterusnya, yang membawa kemenangan, bukan membawa ke neraka. Iya kan? Masakah ekonomimu tidak naik? Masakah pekerjaanmu tidak naik? Masakah keluargamu tidak bisa? Kalau Tuhan yang mengawali, pasti Tuhan mengakhiri. Amen. Itu kan simple, ya kan? Kalau kita ada di dalam berserah diri di dalam Tuhan, maka terjadilah ayat ini. Dengan apa? Ini yang harus kita tinggalkan. Pertama, ketakutan. Tidak bisa. Nggak kuat, ya kan? Takut sebab tidak tahu bahwa penyertaan ada. Saya nggak bisa bangkit, ya kan? Tapi percaya, kalau kita ada di dalam Tuhan ada kemenangan. Amen. Pasti ada kemenangan. Di ayat ke-9, kembali belakang kan? 10 ke 9. Ya, dikatakan di ayat ke-9, saya dan saudara yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari ujung-ujungnya, aku berkata kepadamu. Ini bukan kepada orang di luar sana, tapi kepada saya dan saudara. Dikatakan, berkata kepadamu, engkau hambaku. Ya, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dosamu besar, kesalahanmu besar, perbuatanmu tidak benar. Tuhan tidak pernah menolak, sebab Tuhan sudah mengangkat kita, sudah menjadi orang pemenang. Amen. Itu poin yang pertama. Kalau kita ada dalam cara berserah diri di dalam Tuhan, teorinya simpel seperti itu, ya. Asalkan kita yang penting berserah, bahkan kita bangkit bisa.
Terus dikatakan di ayat itu, saya bacakan seterusnya poin yang kedua, menjadi terang. Menjadi terang. Orang bangkit tidak bisa yang namanya jatuh lagi. Ada karena tidak bisa. Kenapa? Itu tadi takutnya. Itu. Tapi dikatakan di ayat 60 ayat 1 itu menjadi terang. Jangan takut dikatakan. Sebab di saat engkau bangkit, maka terang itu menyertai saudara. Buktinya bukan hanya cerita. Kita akan bacakan di Kisah Para Rasul 13 ayatnya 47. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. 47. Oke. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Ya, Rasul Paulus mengatakan, aku telah menentangkan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalau Tuhan sudah menarik saya dan saudara ujung ke ujung, maka Tuhan juga menyelamatkan kita sampai ujung bumi. Ya. Tanda bukti, makanya saya mengatakan tadi, kalau Tuhan yang mengawali, percayalah Tuhan yang akan mengakhiri. Kalau sehebat apapun manusia, sehebat apapun dukung, sehebat apapun itu dia, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada manusia satupun yang bisa menutup. Itu kepercayaan saya juga. Dalam aktivitas saya apapun, dalam pekerjaan apapun, saya percaya kalau Tuhan sudah membuka jalan, sudah memberkati hari ini, tidak ada hambatan apapun, motor pun rusak, kalau itu berkat bagian saya, tidak bakalan lari. Itu dia. Ya, untuk itu kita harus bangkit agar terang mengikuti kita. Ya. Bangsa Israel mengeluh kesahkan kehidupan mereka di saat mereka ada di dalam pembuangan, diperbudak, bahwa mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan bukanlah di belakang, bukan di kiri kanan, tapi di depan menjadikan api, tiang awan dan api. Mereka percaya, tapi masih ada kesungut-sungutnya. Ini yang perlu kita hilangkan supaya kebangkitan kita, terang Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus, seorang tokoh penginjil, penyampaikan Injil firman Tuhan di mana-mana, dikatakan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang kelima. Dikatakan sangat-sangat jelas bahwa karena saya dan saudara semua adalah anak-anak terang. Ya kan? Kalau saya dan saudara anak terang, masakah kita tidak bisa bangkit? Masakah kita tidak ada terang untuk kemuliaan Tuhan dalam diri kita? Di saat kita punya kelemahan, di saat kita mempunyai kekurangan, penuh dosa, apa segala sesuatu. Percaya, firman Tuhan sangat jelas. Karena kamu semua tidak ada pilih bulu. Tidak ada rambutnya putih, merah, matanya setengah, kakinya pincang. Percaya semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kalau anak-anak siang tidak ada yang namanya gelap. Itu yang terlebih atas saya dan saudara. Dan dikatakan situ, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukan orang-orang yang penuh dengan kegelapan, yang hidupnya tidak karuan, tidak bisa bangkit, yang hidupnya tidak ada terang kemuliaan Tuhan. Tapi percaya, inilah teorinya, agar kita itu cara berserah diri di dalam Tuhan. Kesimpulannya bagaimana kalau seandainya, saudaraku, kita tidak bisa bangkit, kalau seandainya tidak ada terang dalam kehidupan saya dan saudara? Percayalah, kalau kita benar-benar mengingat perikop tema besar, cara berserah diri di dalam Tuhan, libatkan Tuhan. Itu dia. Dikatakan kalau kita libatkan Tuhan, dikatakan dan kemuliaan Tuhan terbit atas saya dan saudara. Di saat saya dan saudara bangkit, maka kemuliaan ada dalam pekerjaan saya dan saudara, dalam keluarga suami istri, papa mama yang bekerja, yang sales, yang kuli bangunan. Percaya bahwa dikatakan kemuliaan Tuhan bangkit
Di saat saya dan saudara bangkit, percaya, maka firman Tuhan mengatakan di sini, terbitlah atasmu yang namanya penyertaan, perlindungan, hikmat, kepintaran, studi naik, pekerjaan naik, ekonomi naik, keluarga kembali. Kesaksian yang luar biasa. Kalau seandainya bukan di gereja, tidak bisa duduk berdua, ya Mas ya. Percaya. Tapi karena di gereja terbitlah atasnya firman Tuhan, karena didasari kebenaran, dia punya iman. Tuhan, izinkan ini terjadi. Saya percaya juga Tuhan izinkan untuk bisa memprosesnya. Ingat, proses menuju progres. Itulah hidup manusia. Tidak ada manusia hebat apapun progres menuju proses. No, kalau ada, kasih tangan di atas. Kemajuan baru proses, tidak ada. Tapi proseslah, bersakit-sakitlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Itulah yang perlu didengar manusia, yang harus kita teladani. Kalau seandainya kesimpulan kemuliaan Tuhan di atasmu, apa sih, ya kan? Apa sih yang harus kita perbuat agar kita tetap, kita kan daging ya. Kita kan daging, kita kan manusia, penuh dengan kelemahan. Keluar saja mata. Waduh itu ya, waduh itu ya. Pasti laki-laki kalanya di mata, ya kan? Setuju nggak di situ? Ya kan? Setuju itu. Ya, ya firman Tuhan ini juga saya belajar agar mata saya ini Tuhan kuasai, gitu. Ya, dari matamu, ya kan? Iya, coba kalau seandainya iblis tidak menggoda mata waktu itu Adam dan Hawa, tidak jatuh dalam dosa, maka terbukalah matamu sama seperti Allah. Oh iya ya, mataku ini yang kendala. Ya kan? Kaki boleh patah saudaraku, tangan tidak ada, nggak masalah, perut pun nggak ada, asalkan mata ada. Wah, itu cantik. Iya kok ya? Oh, itu cantik. Ya kan gitu toh, iya. Oke, kembali firman Tuhan, kesimpulannya toh, kemuliaan Tuhan di atasmu. Kemuliaan artinya adalah tertinggi, tata kedudukan yang sangat-sangat tinggi, ya. Pangkat, martabat. Kalau terlebih atas kita, maka derajat kita yang dulunya kita terhina, jijik penuh dengan dosa, ya kan? Wah, hidup kita ini, ya saya percayalah yang datang di tempat ini pasti ada kekurangan dan kelemahan intinya. Pasti sudah melalui yang namanya dosa besar dan kecil, ya kan? Pasti. Oh, ini dosa saya mencuri. Oh, ini dosa saya berzina. Oh, ini dosa saya memaki orang tua. Oh, ini dosa saya melawan orang tua. Oh, dosa saya begini. Oh, dosa saya begini. Tapi firman Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak melihat. Makanya dia akan terbit atas kita. Oke? Leluhur kita naik dan harga kita naik. Ingat, kita punya merek. Merek kita apa? Anak Tuhan, saudaraku. Ya, saya pernah ketemu dengan orang sales sama-sama sales kemarin barusan. Dia bilang, bapak saya itu Kristen, tapi saya ngakunya Kristen, tapi pada saya sholat. Orang yang seperti itu pun mengakui dia orang Kristen, tapi anak Tuhan tidak bisa mengakui. Karena orang yang mengikutnya namanya anak, pasti papanya. Iya kan? Papanya. Kalau yang namanya pohon, buahnya tidak jauh jatuh ke pohonnya. Pasti terjadi hal itu. Untuk itu, pasti warisan ke Tuhan. Di saat dia juga jatuh waktu dipukuli, diludahi, ingat, pasti dia bangkit. Pasti yang namanya terang ada. Pasti ada yang namanya berkat. Yang namanya angkat kita juga. Janjinya itu luar biasa bagi saya, Bapak Ibu. Kita itu dijadikan kepala, bukan ekor. Ya kan? Untuk itu, terakhir ayatnya Yohanes 8 ayat 12. Oke, pemain musik saya undang. Oke, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, katanya, ya kan? Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ingat, kalau saya akan menambahkan ini, akulah terang, dikatakan, maka dikatakan terang dunia. Barang siapa mengikut aku, cara berserah diri di dalam Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tema kita tak masukkan di dalam situ, pasnya cocok sekali. Di saat kita berserah, firman Tuhan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yuk, marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu. Ia mempunyai berat beban. Dia tidak mengatakan yang banyak uang. Dia tidak mengatakan engkau yang hebat, engkau yang gelarmu tinggi. Tapi engkau datang di hadapan Tuhan karena penuh dengan kekurangan. Engkau datang di hadapan Tuhan penuh dengan masalah. Tapi percaya, berserahlah di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Bangkit, terangmu akan naik. Dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam bagian kehidupan dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan.